100 hari kerja Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yes, memimpin Indonesia sebagai kepala negara. betul. Karena kemarin kita udah bahas dari sisi ekonomi, Yes. kali ini kita diminta untuk bahas dari sisi pendidikan. Dan kita Yes. udah punya orang yang akan menganalisis, menimbang, mengkalkulasi semuanya. Secara detail dan mendalam. Ada Mbak Hani dari Detik Edu di sini. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Hani. Mbak. Welcome back. Wih. Ini gimana perasaannya ketika diminta untuk mengkalkulasi kinerja 100 hari? Terlalu canggih ya bahasanya mengkalkulasi. Padahal ya cuma kita merangkum dari berita-berita Detik Edu yang selama ini. Ya. Udah bisa belum sih Mbak dinilai dalam Iya. 100 hari kinerja di bidang pendidikan? Sudah mulai ada sih pergerakannya bisa gitu. Ya, terutama di Mendikdasmen ya, Pak Mukti kemarin ada beberapa hal yang sepertinya akan berubah Oke. gitu. Contoh kemarin PPDB zonasi akan dihilangkan. Dihapus. Tidak ada lagi kata dihilangkan. zonasi seperti itu, Oke. tapi Berarti dengan itu kata mulai lain. per Juni nanti? Per tahun ajaran baru nanti? Iya, per tahun ajaran baru. Jadi mungkin apakah konsepnya yang dihilangkan ataukah cuma ganti istilah aja gitu. Tapi Oke. masih tapi ada yang kemungkinan itu. yang ditawarkan adalah konsepnya misalnya SD 90% kuota untuk zonasi. Oh gitu. SMP mungkin 30-40% zonasi dan SMA balik ke rayonisasi. Yang gitu. diusulkan Yang ya. diusulkan. Gitu. Nah, Oke. nanti apakah yang disetujui? Bagaimana kebijakan yang akhirnya Iya. ditempuh? Yang nanti lihat Besok lagi ya. sepertinya Besok? besok akan Oh, akan oke. diflorkan untuk DPR? pilihan pemerintah di DPR atau di istana mungkin ya. Oke. Pak Muti sudah ngomong sih. Nah, berarti untuk sejauh ini kira-kira kebijakan-kebijakan baru apa yang ada di sektor pendidikan nih, Mbak? Ya itu tadi Iya. sistem PPDB, kemudian ujian nasional, Oh, UN, ujian akan dihilangkan. Kata ujian akan dihilangkan. Jadinya kata apa? ujiannya. Iya, Jadinya jadi challenge. atau Sama aja, jangan-jangan Pak. balik ke evaluasi belajar gitu kali ya. Eptanas. Bisa jadi. Wow, jadul Tapi katanya- sekali kita. Gen Z nggak tahu. Tapi kata Gen Z nggak ujian tahu, itu akan ya. dihilangkan dalam UN itu. Oke. Maksudnya Seperti dihilangkan itu. tuh berarti nggak pakai Katanya. ujian lagi Iya. atau Kata ada ujian? ujiannya tidak, kata ujiannya akan diganti. Tapi mungkin konsepnya ya masih sama. tetap Konsepnya ada sama, judulnya tes. beda. Tetap tapi akan ada tes. tetap akan ada tes, tapi apakah itu akan memengaruhi kenaikan atau enggak itu Oh, oke. Ada apa lagi nih, Mbak? Abis itu. ada apa lagi ya? Kalau di Pak Mukti itu sih sama sertifikasi guru ya. Aha. Nah, kemarin yang naik 500.000 ternyata untuk Oh, iya. untuk guru yang Iya, iya. PPK itu udah Aha. disetujuin. kenaikan semu Iya. itu ya. Heeh. Tapi walaupun ya kita nggak bisa bilang semu juga sih karena ada kenaikan memang Iya. cuma ya Iya. tidak semewah Sebesar atau itu. bukan semewah, tidak sebanyak apa yang Iya. diharapkan oleh Iya. teman-teman guru yang lain ya, Mbak. Betul, Iya. betul. Mungkin juga karena budgetnya untuk makan bergizi gratis. Oh, Terserap iya. ke situ juga. Betul, Iya kan? semuanya untuk MBG ya. Iya, MBG. Dari mana-mana Itu. disedot. Nah, Itu- ini soal MBG juga masuk nggak sih ke apa ya? Enggak ya? Ke Masuk nggak sih ke pendidikan. Dia pendidikan sih pada kalau akhirnya? Sebenarnya. kata Pak Muti hanya jadi mitra. Oh, mitra Mm-mm. Oh, jatuhnya. mitra. Bekerja sama Kayak aja. apa, program yang juga ikut dikelola sama Kemendas Kemendikdas Mm-mm. itu tidak termasuk ya. Jadi ya mitra aja gitu. Mitra. Jadi untuk menyalurkan MBG itu kan gitu. Walaupun sebenarnya kita lihat ya di media sosial banyak yang ada yang protes, ada yang Iya, bersyukur, iya, iya, macam-macam betul, ya betul. reaksinya gitu. Macam-macam. Itu di Oke. sektor Mendikdasmen ya. Kalau di Kemendikti belum yang paling dekat sih kenaikan tukin dosen. Itu masih akan kan? Masih jadi Sudah disetujui 2,5 triliun. Oh, sudah. Saya udah baca tadi di situ. Oh, sudah Oke. disetujui Nah, akhirnya ya. 2,5 triliun Oke. untuk tukin dosen ya. Ya. Cuma implementasi belum masih disetujui. Belum. Masih- Jadi udah diketok sama Kemenkyu udah Ya. menyetujui. Approvalnya udah ada. Kemudian wacananya juga akan Pak Mendikti juga akan moratorium Fakultas Kedokteran Oke. di perguruan tinggi negeri. Jadi nggak ada penambahan fakultas kedokteran baru ya. Jadi waktu ditanya waktu Detik Edu wawancara
yang dibutuhkan kan dokternya, bukan fakultas kedokterannya. Kita udah oversupply maksudnya berarti untuk fakultas kedokterannya kan? Bukan oversupply sih, dokternya sih masih defisit ya. Dokternya defisit. Tapi kalau fakultas kedokteran tuh juga tidak segampang itu membukanya. Itu kan ada kualitas-kualitas yang harus diperhatikan. Apakah ada hubungannya sama kemarin kasus-kasus dokter dokter apa sih koas ya yang kemarin sempat heboh itu? Enggak sih. Maksudnya terkait dengan mungkin pengawasan pengawasan dan kualitasnya. gitu ya. Itu aja yang sudah terawasi masih seperti itu kan. Apalagi kalau dibuka, itu sih alasannya Pak Mendikti. Jadi nambah kuota aja di fakultas-fakultas kedokteran yang di dekat daerah 3T, bukan nambah fakultas kedokterannya gitu. I see. Karena ada indikasi untuk kampus-kampus tuh buka fakultas kedokteran untuk mencari uang. Oke, tendensinya ke sana ya. It's all about the money. Bisa gitu. Jadi belum ada yang bisa, maksudnya kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pun pada akhirnya belum bisa dinilai ya. Karena memang baru akan dilaksanakan atau memang baru saja dilaksanakan sehingga belum bisa dilihat hasilnya sebenarnya gimana. Satu lagi dari Kemendikti itu mengadakan sekolah unggulan. Oh, sekolah Gimana unggulan SMA Garuda. Gitu. Nah, aneh kan kenapa itu berada di bawah Kemendikti bukan di Kemendikdasmen. Kemarin waktu itu Wamen Stella bilangnya karena banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan STEM. Jadi mereka ingin mengumpulkan krem de la kremnya, the gifted persen. Jadi untuk yang 1% yang paling pintar itu nanti akan dikumpulkan di situ, dididik gitu kan. Itu kapan mulai? Sudah mulai. Mulai pembangunannya sudah ada di 4 provinsi kalau nggak salah. Di NTT, di mana ya saya lupa. Di IKN ada 4 untuk yang. Oh, IKN juga. Iya. Jadi ada 40 SMA unggulan Garuda direncanakan. Kemudian 20 itu dibangun baru. Dari situ udah dibangun 4, sedang dibangun 4. Kemudian 20 lagi akan ditingkatkan dari sekolah yang sudah ada. Oh, jadi yang existing juga akan ditingkatkan menjadi sekolah unggulan tadi. Namanya apa? Sekolah unggulan Garuda. SMA unggulan Garuda. SMA unggulan Garuda. Jadi akan ada 20 yang baru, tapi saat ini baru 4 yang akan dibangun dan 20 lainnya itu yang existing akan ditingkatkan levelnya begitu ya. Tapi sudah ketahuan lokasinya di mana aja tuh? Salah satunya ada Taruna Nusantara sama Pradita Dirgantara di Boyolali. Salah beberapanya ya. Kalau Tarnus itu juga tadinya di bawah Dikti langsung? Sebenarnya Tarnus tuh di bawahnya ada bawah Dikti dan Kemenhan sih, punya Kemenhan sebenarnya. Nah kalau kayak gitu gimana ketika dia jadi? Nah itu dia untuk teknisnya nanti koordinasinya bagaimana gitu. Oke, masih to be continue ya kalau yang ini. Nah ini sekarang kita ngomongin yang nggak to be continue. Boleh nggak? Kan lagi banyak banget nih viral konten tentang siswa yang nggak bisa berhitung. Oh iya benar. Ya kan, ini tuh lebih ke apakah bapak-bapak kita ingin merubah metode yang sudah ada atau apakah ada rencana yang lainnya. Karena kalau misalkan anak-anak tuh biasanya umur itu tuh berapa? konten doang apa yang beneran begitu sih, Mbak? Tapi sebenarnya banyak deh. Zaman dulu pas gue punya anak masih kelas 1 SD, nih kalau boleh sedikit cerita ya. Itu ada yang belum bisa baca sama belum bisa berhitung. Itu tuh ada. Tapi di konten-konten itu tuh yang udah SMP, SMA ditanyain 1 jam berapa detik juga nggak tahu. Pengetahuan umum ya? Iya, pengetahuan umum juga termasuk atau matematika dasar tuh juga pada nggak tahu tuh kayak is that only for the sake of content atau memang based on actual event gitu. Atau ada yang kalau dari luar apa namanya bukan Cambridge. Satu lagi Oxford. Iya bukan. Kalau anak TK apa nama metodenya, metode belajarnya Mbak? Anak TK internasional. Kumon. Enggak, kenapa arahnya ke sana. Ada gitu yang jadi benar-benar anaknya itu misalkan anaknya suka banget sains. Jadi sains yang banyak. Ya, itulah apa namanya? Apa ya? Iya itu. Apa sih? Kenapa emang? Ya mungkin ngaruh dari situ. Jadi yang lainnya yang lainnya nggak terlalu difokuskan. Tapi gitu. namanya juga dasar harusnya bisa dikuasai juga dong ya, Mbak? Iya. Oh iya, menyambung ya pertanyaan Pojot mau jawab.
Pak Mendikdasmen akan menggelar wajib belajar, program wajib belajar 13 tahun. Itu dari PAUD hitungnya. Kalau 12 tahun kan dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Bukan D1 ya? Bukan. Dari PAUD. Nah, dari PAUD ini akan diajari matematika. Gitu. Nah, ini kayaknya concernnya Presiden Prabowo ini emang STEM sih. Iya ini ya hitung-hitungan ya. Iya, jadi eksakta gitu ya. Jadi bukan yang berat-berat tapi nanti diajarkan sambil bermain. I see. Gitu. Pokoknya dimulainya harus dari PAUD ya. Iya. PAUD sekarang emang nggak diajarin matematika? Kalau yang sebelumnya itu hanya bermain gitu loh, yang tapi mungkin ada yang ngajarin matematika, tapi mungkin belum seragam ya, nggak ada kurikulumnya juga ya. Jadi nanti wajib semua anak harus ikut PAUD dulu. Iya. Kalau mau masuk SD nggak ada PAUD atau TK nggak ada PAUD-nya nggak boleh gitu? Apa gimana? Itu nggak tahu ya teknisnya cuman wajib belajar 13 tahunnya dari PAUD dan itu ada pelajaran matematika udah diajarin di situ. Wajib belajar 13 tahun itu akan dimulai sejak kapan Mbak nanti? Ini masih dalam persiapan sih, belum diresmikan gitu. Tapi sudah Pak Mendikdasmen sudah keluar-keluar di mana-mana gitu Pak. Bahwa akan ada wajar 13 tahun dan PAUD-PAUD akan dibangun di desa-desa kerjasama dengan Kemendes. Iya. Karena PAUD juga sekarang kan, kalau dulu kan PAUD tuh dimulai dari kota ya. Perkembangannya baru akhirnya ke daerah dan segala macam. Tapi mungkin kalau memang ada kewajiban nanti, namanya juga wajib ya dan ada payung hukumnya, berarti harusnya juga disediakan tuh infrastrukturnya. PAUD-nya memang harus ada gitu, jangan cuma aturan doang gitu. Betul. By the way udah dapet Montessori. Oh iya. Dari tadi apa Montessori namanya. Itu yang saya cari dari tadi, makanya saya begini kayak namanya Montessori. Keriting sih emang nyebutnya. Jadi dia itu fokus di bidang yang digemari yang anaknya aja. Expert di bidang itu kan Mbak, berarti kalau Montessori. Oh Montessori, sorry aku kurang ini. Nah, setahu saya sebagai ibu ya, setahu saya sebagai ibu dia tuh lebih fokus ke apa yang anaknya suka dan jago gitu. Jadi yang lainnya tetap harus belajar. Betul, yang lainnya tetap harus belajar. Cuman kalau anak ini suka matematika, misalkan kalau anak-anak biasa rata nih semua pelajarannya. Kalau Montessori tuh dia suka banget matematika. Jadi setiap hari kita akan ada belajarnya matematika aja gitu. Jam matematika. Gitu. Itu SD, SMP? Itu semuanya dari TK, SD, SMP. Dari TK udah ada kayak gitu. Tapi kalau misalkan di sini, kalau nggak salah nih, ini boleh ada tikers kalau misalkan nanti ada yang lebih tahu, boleh dikoreksi. Cuma nanti dia kuliahnya harus keluar. Karena kalau kuliah di sini kan sulit. Karena kita mostly harus bisa semuanya kan. Nah itulah fungsinya SMA Garuda. Nanti akan dipersiapkan untuk penerima beasiswa untuk ke luar negeri gitu. Mereka akan disiapkan di situ. Tapi gue nggak yakin yang di konten itu dia menggunakan kurikulum Montessori itu sih. Betul. Jadi kalau memang itu bukan konten belaka alias beneran terjadi, kayak miris gak sih anak SMP gak tahu 1 jam tuh berapa detik gitu. Kayak ditanya 6 kali 6 salah cuy. Iya. Itu agak parah sih. Ada kontennya dan makanya itu tuh konten doang apa based on actual event? Nah itu dia. Sudah ada temuan gak sih dari Kementerian Pendidikan? Tapi memang sejak COVID yang semuanya belajar di rumah dan gak boleh ke sekolah, itu memang diakui ada learning loss. Gitu. Jadi ada gap kayak ketinggalan sih memang gitu, karena COVID itu diakui sama Kemen. I see. Ada learning loss pembelajaran gitu. Mungkin kalau sekolah dari rumah kan orang tuanya juga kerja dari rumah ya. Jadi kan tidak susah untuk berperan sebagai jadi guru loh. Pada saat itu kita, kalau misalkan kayak yang sebelah bapaknya lagi begini, ibunya lagi begini, anaknya lagi begini, kita kan juga sibuk sendiri ya. Iya, itu kayak gini ya. Kadang-kadang kita ngerjain bahkan. Biar cepet aja. Kadang-kadang suka gitu. Biar aman ya. Mungkin gapnya lah di situ. Bisa jadi. Itu yang jadi punya kan. laptop yang nggak punya. Benar itu dia. Makin. Benar. Jadi actually kind of make sense. Cuma setahun gitu 2 tahun Dok. Untuk di rumah ajanya. Iya 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan ya.
lumayan sih 2 tahun. 2 tahun kali 356 hari gitu. Atau mungkin katakanlah 300 hari. 600 hari belajar yang istilahnya kualitasnya berkurang gitu ya, lumayan sih ya. Iya. Jadi memang bisa jadi itu benar karena ada learning loss gitu. Lalu gimana cara untuk mengejar ketertinggalan di learning loss itu dari pemerintah, ada upaya nggak? Upaya apa yang strateginya? Kalau kemarin tuh untuk yang lalu sih pelatihan guru seperti itu. Karena memang Merdeka Belajar ini memang agak lost gitu sih. Maksudnya dibebaskan untuk namanya juga merdeka ya. Iya, merdeka. Maksudnya belajar sesuai dengan minatnya. Kalau di era Prabowo kayaknya benar-benar agak ambis gitu loh. Ambis yang STEM gitu. Mulai dari SMA, kemudian dari PAUD, terus sampai nanti LPDP pun menterinya itu akan Mendikti Satrio akan mengatakan bahwa ini akan difokuskan nanti untuk yang STEM. I see. Gitu. I see. Kalau untuk betapa ambisiusnya kan? Iya, ambisius banget sih untuk STEM itu. Mungkin makanya juga sekaligus makan bergizi gratis biar jago ngitung-ngitung. Betul. Garis besarnya STEM gitu. Biar pada jadi menteri keuangan semuanya orang-orang. Iya Lid ya. Tapi ngomong-ngomong nih, ada yang satu yang menarik banget adalah nih, beneran gak sih akan libur pada saat Ramadan sebulan loh. Apakah itu ada hal yang baik sebenarnya setelah dikaji? Bukan libur sih, ya libur di rumah pembelajaran belajar jauh, belajar di rumah kan? Dari 27 sampai 5 Maret ya, awal Ramadan gitu. Tapi kan kalau kita anak sekolah PJJ ya udahlah tidur aja, terus tuh belajar apalah yang baca-baca apa gitu kan. Maksudnya tidak terlalu dituntut. Nah masuk sekolahnya 6 sampai 25 Maret, habis itu libur lagi. Tapi belum masih sebatas wacana juga kan itu. Sudah keluar surat edarannya. Sudah keluar surat edarannya. Sudah. Berarti sudah kemarin rapat dengan DPR tuh sudah dilangsungkan hari ini akhirnya ya. Sudah baca Detik Edu dong. Nah itu dia. Tuh, kita tadi lagi sibuk sama Trump semua Mbak. Jadi kayak fokusnya kita ke pelantikan Trump nih hari ini. Gitu. Itu satu yang kita missing out, ternyata sudah keluar surat edarannya nih guys. Pembelajaran buat selama Ramadan 27 itu sampai 5 Maret ya di rumah sih. Ya libur lah ya kalau belajar di rumah tuh. Belajar di rumah. Segitu doang nggak jadi sebulan berarti ya? Akhirnya kayaknya jalan tengah ya yang diambil ya. Jadi kayak kemarin Pak Muti bilang paruh-paruh. Separuh. Jadi ada yang awal ada yang akhir atau gimana? Atau cuma awal doang? Jadi awal itu 27 sampai 5 itu belajar di rumah istilahnya. Iya belajar. Nggak mau dibilang libur ya. Belajar di rumah. Memang istilah di SE-nya belajar di rumah PJJ. Belajar jarak jauh. Kemudian di sekolah 6 sampai 25 Maret. 6 sampai 20 hari ya. 3 mingguan ya, berapa? Berarti habis 25 itu 25 ikut cuti bersama lebaran. Sampai habis lebaran ya. Masuk lagi tanggal 9. I see. Lama juga sih, tapi untung masuk sekolah aman. Itu dia yang bikin deg-degan, jangan libur. Tapi paling enggak di awal lumayan lah ya. Di awal lumayan. Bisa adaptasi dulu, orang tuanya juga kan yang nganterin sekolah gitu-gitu. Tapi itu berarti tetap ada belajar online Mbak? Nanti ya, di awal itu diserahkan kepada sekolahnya. Kebijakan sekolah berarti ya. Jadi bahasanya itu belajar mandiri di lingkungan keluarga dan tugas terstruktur dari sekolah. Oh bahasanya seperti itu. Soalnya kemarin iya. kita ngobrol sama Ketua Komisi 10 katanya kemungkinan ya ibadah yang diperbanyak gitu ketika di rumah nggak ada. Ya, nah itu kan diserahkan kepada keluarga. Betul. Bisa dibilang libur ya? Libur ya? Libur ya. Itu libur. Kalau misalkan dia yang tidak merayakan jatuhnya dia libur kalau disuruh beribadah. Benar sih. Lebih ke sana kan? Yang non-muslim berarti libur dong ya. Yang non-muslim libur. Yang nggak disuruh bawa catatan ke masjid kan? Nah itu dia. Masa suruh dengerin juga tuh si tanda tangan sama Pak Ustadznya? Kan nggak boleh dong kayak gitu. Nggak dong. Oke. Tapi gaji tenaga pengajar full kan tetap dibayarnya? Nggak ada yang Iya dong, plus THR kan? Plus THR karena Ramadan. Aduh, iya. Lebaran. Iya. Jadi belum bisa udah atau dari bahannya ada nilai nggak untuk
untuk apanya nih? Kinerja 100 hari di bidang pendidikan. Enggak, saya nggak mau menilai karena pendidikan itu jangka panjang. Bener sih. Kita nggak bisa menilai hanya dari 3 bulan dapat apa gitu kan. Sama sedikit dong kemarin yang rame-rame soal Pak Menteri. Itu pada akhirnya gimana sih konklusinya, kan udah berdamai akhirnya katanya. Iya, sudah berdamai mereka. Sudah berdamai, jadi versinya Pak Menteri sih ada yang tidak nyaman untuk dilakukan mutasi gitu. Tapi versinya yang ASN-nya ada kesalahan kecil yang sebenarnya bisa dikomunikasikan gitu loh. Nah sebenarnya miskomunikasi gitu. Jadi mereka akhirnya sudah damai kemarin malam. Soal video-video yang beredar dan juga ada rekaman suara itu benar nggak, Mbak? Pak Menteri bilang tidak benar. Tidak benar? Oke. Begitu. Tapi sudah berkegiatan normal lagi ya di kementerian. Iya, sudah berkegiatan normal lagi. Pendidikan tinggi ya. Iya. Jadi kan memang ada 2 direktorat jenderal baru. Iya. Gitu. Nomenklatur baru ya. Iya, nomenklatur baru. Nah, ini untuk mengisinya katanya harus mutasi, promosi dan lain sebagainya, dan itu biasa katanya untuk organisasi, tapi mungkin ada gesekan-gesekan. Tapi jadinya yang bersangkutan apakah beneran dimutasi atau tetap di Kemendikti? Tetap akhirnya. Iya. Oke. Tetap di Kemendikti. Berarti sudah berdamai nih ya. Sudah berdamai. Tidak ada lagi nih yang ini ya. Kalau ngeliat spanduknya ngeri sih, ngeliat bacaan di spanduknya. Betul. Tapi ya kalau memang sudah berdamai ya mudah-mudahan ya kita fokus lagi untuk bisa membangun pendidikan kita ya. Betul. PR-nya banyak banget soalnya. Betul, PR-nya banyak sekali. PR-nya masih banyak ya. Jadi nggak dikasih skor? Nggak dikasih apa? Skor. Aku tidak mau ngasih nilai. Dari kemarin nggak ada yang mau kasih skor. Nggak mau. Pada takut ngasih skor. Bapak deh silakan mulai. Kalau saya kan tidak bertupoksi atas itu. Sebagai netizen, masyarakat. Kita anonim aja. Takut juga. Harusnya kemarin Mas Mice kita minta skor ya. Oh, dia kan berani ya. Dia berani sih, harusnya iya. Kita telepon lagi besok, kita undang boleh nggak? Anyway, terima kasih banyak Mbak Hani sudah mau mampir lagi ke Ketik Sore. Mbak. Banyak insight baru tadi termasuk soal surat edaran ya. Ternyata liburnya di awal dan di akhir. Betul. Kalau itu mah lebih